Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Seperti apa implementasi program makan bergizi gratis di tahap pertama ini? Apa dampak yang dirasakan masyarakat? Serta apa hal yang perlu kita adaptasi dari berbagai negara? Kami akan mengulasnya untuk Anda dalam segmen Data Prioritas berikut ini. Halo pemirsa, saat ini saya ada di ruang kelas murid-murid yang sedang menerima program makan bergizi gratis. Halo adik-adik, izin ya. Sambil memaparkan sejumlah data pemirsa, Anda menyaksikan Data Prioritas. Makanan bergizi menjadi pondasi kuat bagi masa depan generasi bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Tapi seperti apa ya implementasi program makan bergizi gratis yang telah berjalan di tahap pertama ini? Kami akan memaparkan data berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang sudah dimulai pada 6 Januari 2025. Nah, seperti diketahui, anggaran makan bergizi gratis ini menggunakan kas negara. Dan kita akan lihat datanya pada 2025 pemirsa, pemerintah menetapkan 71 triliun dari APBN selama Januari hingga Maret 2025. Dan diharapkan program MBG ini bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat dan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025. Sehingga total pemerintah menargetkan ada 19,47 juta total penerima manfaat program makan bergizi gratis. Nah, tahap pertama sudah berjalan. Lalu seperti apa target produksinya? Kita akan lihat petanya ya, ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau juga yang biasa disebut dapur MBG ini beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi. Tapi kenapa ya nggak seluruh provinsi? Ternyata Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa penentuan titik lokasi eksekusi program MBG ini didasarkan pada kesiapan masing-masing daerah, termasuk juga di dalamnya kesiapan infrastruktur yang memadai. Nah, untuk target produksi tahap pertama, program makan bergizi gratis ini juga melibatkan ada peran desa, kemudian koperasi dan juga BUMDes, sehingga ada 1.336 koperasi yang berpartisipasi. Dan dengan target 26 provinsi di tahap awal ini, juga pastinya menjadi pertanyaan adalah berapa sih anggaran untuk pemenuhan program makan bergizi gratis ini? Kita akan lihat ya rinciannya. Ternyata untuk tahap pertama saja yaitu sampai Juni 2025, program MBG ini membutuhkan anggaran 71 triliun rupiah dan ditargetkan pada bulan Juli akan bertambah sampai 140 triliun rupiah. Lalu berapa anggaran yang disimulasikan sampai akhir Desember ini? Ternyata nominalnya sebanyak 420 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun 2025. Nah, jadi sudah bisa terbayang ya berapa anggaran yang dibutuhkan. Nah, berkaitan dengan anggaran, lain lagi kita akan lihat hasil penelitian Selios terkait dengan persepsi masyarakat mengenai program MBG. Ini yang mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang disebar ke seluruh provinsi dan melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah. Hasilnya menyiratkan bahwa program makan bergizi gratis hanya akan memberikan dampak terbesar pada keluarga dengan anggaran rendah. Nah, Anda bisa lihat ya grafiknya berikut ini, terutama mereka yang berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dan studi ini juga menyebar survei untuk mengetahui persepsi kemampuan program MBG dalam mengurangi beban anggaran keluarga berdasarkan pendapatan. Dan hasilnya juga bisa kita lihat bahwa keluarga dengan pendapatan bulanan di bawah 1 juta merasa tekanan biaya pendidikan dan makanan anak-anak paling berat dengan 27% dari responden mengaku bahwa beban ini sangat memberatkan keuangan rumah tangga mereka. Jadi kesimpulannya studi ini juga menemukan bahwa sebanyak 41 responden mengaku biaya pendidikan, makanan ini juga memberikan tekanan luar biasa terhadap pengeluaran keluarga mereka. Lalu apalagi temuan-temuan utama hasil survei Selios terkait persepsi publik terhadap program MBG? Kita akan lihat datanya berikut ini. 5 dari 10 keluarga di Indonesia masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan bagi anak. 92% responden yang memilih Prabowo Gibran dalam pemilu karena program makan bergizi gratis. 56% masyarakat menginginkan program makan bergizi gratis berjalan secara bertahap. 82% responden memilih anggaran pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan makan bergizi gratis. 79% masyarakat Indonesia menolak opsi pembiayaan MBG melalui utang luar negeri.
69% masyarakat menyatakan bahwa partisipasi komunitas sangat penting. Nah, pemirsa, selama berjalannya program ini tentu ada sejumlah evaluasi yang harus menjadi perhatian bersama. Di antaranya makanan yang tidak dihabiskan oleh sejumlah siswa. Nah, berkaitan dengan hal ini, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adhita Irawati mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan evaluasi program makan bergizi gratis setelah memperoleh masukan terkait pelaksanaannya. Lalu apa saja sih kendala yang ditemukan di lapangan sejauh ini? Nah, di antaranya berkaitan dengan menu dan kandungan gizi. Jadi menu-menu ini dinilai bisa lebih bervariasi pemirsa. Dan sejumlah pakar gizi menyebut makanan bergizi harusnya punya prinsip beragam, seimbang, dan aman sesuai dengan kebutuhan. Isi menu MBG juga harus mencakup protein, lemak, vitamin, mineral, hingga serat. Tidak adanya susu di tiap menu memang sudah ditentukan. Nah, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah penghasil sapi perah. Namun susu juga harus mampu digantikan dengan jenis protein lainnya ya. Adanya keterlambatan pengiriman makanan. Nah, ini juga menjadi evaluasi dalam MBG kali ini. Lalu pemirsa, apa saja sih hal-hal positif yang bisa kita adaptasi berkaitan dengan program makan bergizi di berbagai negara? Nah, kita lihat program makan bergizi gratis di berbagai negara ya. Program MBG di Brazil. Brazil melakukan model inklusif yang menyasar berbagai kalangan, termasuk petani kecil dan komunitas marginal. Dari Brazil kita ke India. India menggunakan pendekatan berbasis hak atas pangan dan mengutamakan pangan domestik untuk ketahanan pangan lokal. Lalu bagaimana dengan Meksiko? Nah, Meksiko ternyata melakukan integrasi sektor pendidikan dan kesehatan sosial serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dari Meksiko, kita ke Chile yang melakukan penargetan kerentanan serta melibatkan guru dalam menentukan penerimaan program. Dan terakhir kita ambil hal positif dari Ekuador yang melakukan pengembangan sistem pelacakan yang efisien untuk transparansi dan akuntabilitas program. Semoga kita terus berbenah dan mengambil hal-hal positif dari berbagai negara yang telah sukses menerapkan program makan bergizi gratis ini, dan menjadi harapan besar adalah realisasi program MBG ini dapat menciptakan generasi emas dan membangun SDM yang berkualitas. Sampai bertemu lagi di data prioritas berikutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.